Ketemu lagi Sobat Gizi. Kali ini kita akan masuk ke dalam sesi surveillance gizi. Dalam hal ini toolsnya melalui elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau yang kita sudah kenal oleh tenaga gizi di Puskesmas dengan nama EPPGBM. Apa itu EPPGBM dan apa itu konteks bencana surveillance gizi, kita akan lihat. Nah, tujuan dari pembelajaran ini pertama mengerti pentingnya arti surveillance gizi, kemudian bagaimana menganalisis data surveillance gizi, menyajikan data, dan yang pasti dapat mengoperasionalkan sistem gizi atau gizi terpadu di masyarakat. Surveillance gizi definisinya sudah jelas. Di dalam WHO dari tahun 74 kita sudah mengenal bagaimana kegiatan ini melakukan pengamatan secara teratur dan terus-menerus terhadap masalah gizi dalam pengambilan keputusan. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengamati secara terus-menerus, tepat waktu, dan teratur. Terhadap apa? Terhadap keadaan gizi, dan juga yang paling penting adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan tindakan segera sebagai dasar perumusan kebijakan, perencanaan program, monitoring, dan evaluasi. Masalah gizi di kita itu masih tinggi. Namun kita harus tahu siapa yang mengalami masalah gizi, di mana lokasinya, kapan kejadiannya, bagaimana kondisinya. Toolsnya apa? Ya kita harus tahu. Surveillance gizi berdasarkan by name by address dengan menggunakan EPPGBM atau elektronik pencatatan pelaporan gizi masyarakat. Nah, di dalam Permenkes nomor 14 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan teknis surveillance gizi, kita kenal dengan 3A tadi, yaitu assessment, analisis, dan action. Di assessment kita tahu bagaimana pengumpulan data melalui pemantauan pertumbuhan, kasus, pelaporan data rutin, survei, dan kegiatan lain. Juga jangan lupa dianalisis supaya kita tahu apa penyebab masalahnya, sehingga mendapatkan informasi yang mampu didiseminasikan. Nah, inilah dashboard dari sistem kita gizi terpadu. Kita bisa lihat data-data di sana, kemudian kita bisa login. Setelah kita klik login, maka akan muncul halaman login semacam ini. Username dan password nanti silakan bisa berkoordinasi dengan pengelola program gizi di Puskesmas. Nah, begitu kita masukkan username dan passwordnya, maka kita akan bisa masuk ke dalam si gizi terpadu. Utamanya sebagai tools pencatatan dan pelaporan adalah di EPPGB. Nah, di EPPGBM ada 3 bagian penting. Yang pertama adalah bagian daftar menu. Yang kemudian yang kedua adalah lonceng sebagai early warning. Di sana ada underweight, ada wasting, ada stunting, dan juga ada perkembangan. Bagian ketiga adalah bagaimana profil dari si user tersebut. Untuk menambahkan balita di dalam EPPGBM, di sana ada menu yang namanya menu tambah balita. Kita bisa isi menu-menunya ya secara lengkap, data-datanya ada. Kalau kohort di Puskesmas lengkap, maka akan sangat mudah mengisi ini. Nick di dalamnya juga bisa diisi. Kalau tidak punya nick, maka bisa dengan menggunakan fasilitas checklist nick supaya kita muncul nick dummy balita tersebut. Isi sampai lengkap hingga ke posyandu, bahkan sekarang sudah ada isian untuk PAUD, sehingga kita akan tahu persis balita tersebut ada di desa mana, posyandu mana, bahkan sampai PAUD pun juga ada. Setelah terisi dengan lengkap, kita kemudian simpan, sehingga balita akan bisa masuk ke dalam EPPGBM dan muncul hasilnya pada daftar balita. Nah, ini adalah struktur NIK sesuai dengan Permendagri. Ya, kita udah tahu 16 digit NIK sudah ada susunannya dari mulai kode wilayah, tanggal lahir, dan juga 4 digit di belakang adalah 4 digit acak yang diberikan oleh Dukcapil dalam membuat 16 digit NIK kita. Sahabat gizi, setelah data di entry, muncullah di daftar balita. Kita ada menu-menu daftar balita. Ada daftar balita filter yang digunakan untuk bisa melihat dalam satu wilayah Puskesmas saja, atau dalam satu wilayah desa saja, atau dalam wilayah posyandu saja. Itu bisa didapatkan dari menu daftar balita filter. Kita tinggal klik cari data, maka nanti akan muncul balita-balita yang ada di wilayah Sobat Gizi nanti bertugas. Ya, apakah di dalam satu wilayah Puskesmas, kemudian kita akan lebih fokus dalam satu wilayah desa, di sana akan bisa muncul daftar balita sesuai identitasnya. Nah, di sini ada menu-menu nih. Ada fungsi-fungsi, mohon maaf.
Ada fungsi-fungsi di dalam tanggal balita yang sangat penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah fungsi pensil dengan warna biru. Itu artinya untuk bisa mengedit identitas apabila kita melihat ada identitas yang kurang lengkap, maka bisa klik edit tersebut. Yang kedua adalah fungsi tanda silang di kotak merah, itu untuk menghapus balita-balita yang misalnya pindah tapi kita tidak tahu. Nah, fungsi hijau ini yang paling penting, yaitu bagaimana untuk melihat grafik pemantauan pertumbuhan balita. Nanti kita bisa lihat grafik pemantauan pertumbuhan balitanya seperti apa, baik dari buku KIA maupun dari KSP. Yang merah ini dalam lingkaran ada kotak warna merah ini adalah menginput balita apabila ada balita yang meninggal. Sedangkan yang oranye untuk menginput isian tindakan yang sudah kita lakukan terhadap balita. Bagaimana menambah pengukuran? Tadi yang sudah disampaikan, ada fungsi plus di dalam kotak warna kuning. Kita klik plus dalam kotak warna kuning ini, maka akan muncul form untuk pengisian pengukuran yang dilakukan tiap bulan. Di sini ada terlihat umur di situ. Umur di situ adalah umur balita tersebut pada saat kita buka aplikasi, bukan untuk menentukan status gizi. Kenapa? Karena menentukan status gizi diambil dari tanggal pengukuran. Kita isi berat badannya, tinggi badannya, cara ukurnya jangan lupa, juga pemberian vitamin A apabila di bulan Februari dan Agustus. Maka akan muncul di dalam daftar pengukuran. Di situ ada fungsi juga populat pengukuran, yaitu apabila pada saat input ada ketidaksesuaian antara status gizi, maka kita bisa populat pengukuran. Yang kedua yang gak kalah penting adalah fungsi bagaimana menambah pemberian PMT yang sudah kita lakukan kepada balita tersebut, yaitu kotak hitam, ada lambang pisau garpunya ya. Kita tinggal klik tambah pemberian PMT, nanti akan muncul di sana. Jangan lupa pemberiannya itu sumbernya dari mana, apakah pusat, daerah, atau kedua-keduanya. Setelah diisi, maka kita kemudian simpan. Nah, yang hijau tadi kita sampaikan bagaimana melihat pemantauan pertumbuhan. Kita klik loop di kotak warna hijau, maka kita bisa melihat nih, bagaimana sih grafik pertumbuhannya. Nah, grafik pertumbuhannya baik melalui indeks PBU, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, juga pengukuran rutinnya, termasuk riwayat tindakan yang ada di balita tersebut. Nah, yang merah tadi adalah input kematian balita. Jadi apabila ada balita meninggal di wilayah tugas nanti, catat di dalam EPPPM dengan mengklik kotak warna merah, maka kita akan isi tanggal berapa meninggalnya, penyebabnya apa. Setelah terisi, kemudian kita langsung simpan catatan tersebut, sehingga kita akan mempunyai data tersebut. Nah, yang gak kalah penting adalah input tindakan. Setelah kita validasi, konfirmasi ke rumah, identifikasi penyebab masalahnya apa, kok balita itu bermasalah, maka kita bisa memasukkan kapan kunjungannya, determinan masalahnya apa, karena ini yang menentukan untuk bisa senjata kita mengadvokasi lintas sektor, lintas program, sehingga kita bisa tahu, oh ada masalah gizi karena ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada menu laporan di dalam BPKBM yang kita bisa lihat sebetulnya hasil setelah saya input, bagaimana sih bisa menyajikan laporan-laporannya. Kita bisa melihat berapa sih sasaran balita di wilayah tugas saya, ada di sasaran melalui berdasarkan umur atau tanggal lahir, juga ada berdasarkan di situ tanggal input. Di sana sudah terbagi laki-laki perempuan untuk balita. Untuk yang ibu hamil tentu ada juga di sana, sehingga kita tahu persis sebetulnya apakah sudah 100% sasaran di saya masuk ke dalam EPPKBM. Nah, di laporan tentang balita atau laporan anak dalam menu ini banyak sekali menu-menu laporan yang bisa kita manfaatkan untuk disampaikan kepada lintas sektor. Yang pertama ada menu laporan kohort anak sebetulnya. Jadi di sana udah jelas di EPPKBM ada kohort anak tiap bulan apakah bertambah, naik atau tidak. Juga ada menu rekap pemantauan pertumbuhan. NTOP-nya akan kelihatan di tiap wilayah desa dalam satu puskesmas misalnya, itu akan kelihatan NTOP-nya. Juga ada menu daftar anak berdasarkan status gizi. Ini yang paling penting. Ketika ada kepala puskesmas atau Pak Camat meminta berapa sih anak stunting, maka kita bisa melihat dalam menu yang namanya daftar balita berdasarkan status gizi.
Kalau hanya angka-angka rekapan, maka ada juga menu yang namanya rekap balita berdasarkan status gizi. Ya, ini bisa kita keluarkan data-data tersebut sehingga ini sangat mudah sekali menyajikan data apabila di input secara rutin tiap bulan. Kalau susah, maka kita bisa ekspor ke dalam file Excel. Nah, laporan-laporan lain banyak sekali, ada laporan perkembangan, daftar penerima PMT, ada yang diukur dan tidak diukur, ada balita yang outlier, artinya yang status gizinya ekstrim dan sebagainya. Juga ada laporan rekap riwayat tindakan apa saja yang sudah pernah kita kunjungi dan identifikasi faktor-faktor determinannya, sehingga di sana kita bisa sajikan nih ke kepala puskesmas, ini loh Bu, saya sudah mengunjungi sekian anak, ternyata determinannya sekian, yang nggak punya BPJS sekian, yang nggak punya air bersih sekian, yang nggak punya jamban sekian, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini sebagai bahan advokasi ke lintas program, lintas sektor. Sebetulnya kami butuh dukungan apa sih selain intervensi yang dari kesehatan atau gizi. Menu lain yang di PPGPM yang memudahkan adalah dengan menu impor sebenarnya. Apabila daerahnya nanti sulit sinyal, maka bisa manfaatkan menu impor ini, yaitu mengupload dari file Excel. Detailnya sebetulnya sudah ada di YouTube, nanti kita share juga video cara mudah menginput hasil penimbangan setiap bulan. Saya nggak akan mendetailkan ini karena ini bisa diikuti juga, tapi juga ada video khusus yang bisa memudahkan bagaimana sih menginput identitas ataupun pengukuran secara mudah melalui file Excel. Ini akan sangat-sangat mudah sekali sehingga cakupan inputnya akan bisa jauh lebih cepat dibandingkan kita menginput satu persatu ke dalam aplikasi secara online. Ya, ini impor pengukuran ya. Sekali lagi nanti kita juga akan kasih share link YouTube-nya untuk bisa lebih mempercepat penginputan ke dalam PPGPM, terutama yang daerah dengan sinyal internetnya kurang bagus, sehingga ini akan memudahkan sobat gizi menginput data-data atau mengumpulkan data-data ke dalam PPGPM. Nah, ini yang disampaikan oleh Puskesmas yang sudah melakukan surveillance gizi dengan menggunakan PPGPM. Ini kita bisa lihat bahwa ini sangat mudah, hasilnya cepat, akurat ya. Ada data by address, lebih rapi, datanya nggak hilang, bisa online maupun offline, diakses apapun di Android. Kalau ada sinyal Android, ada determinan, dan yang paling penting adalah sebagai dasar perencanaan kegiatan dan bahan advokasi lintas sektor maupun lintas program nanti ketika para sahabat gizi sudah sampai di lapangan. Manfaatkan tools ini ya, supaya kita semua bisa memiliki data. Saya kira sekian, terima kasih banyak, tetap semangat para sahabat gizi untuk bisa menyehatkan bangsa kita sama-sama. Terima kasih.